Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Nabila, NIM 1813151233. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi untuk sistem e-learning. Untuk yang pertama yang dibahas di sini adalah objek penelitian. Tinjauan perusahaan. Jadi topik yang dibahas ini kita akan menganalisis SD Negeri 1 Mulia Mekar. SD Negeri 1 Mulia Mekar merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang belum mempunyai sistem informasi berbasis web. Sesuai dengan kemampuan teknologi, sekolah ini membutuhkan suatu pembelajaran yang fleksibel dan terdistribusi. Dari sinilah muncul permasalahan yang menuntut perkembangan sistem informasi di bidang internet, yaitu dengan membuat sistem informasi metode e-learning pada siswa atau sistem pembelajaran elektronik. Dalam hal ini, sistem informasi akan memberikan kemudahan bagi para guru maupun siswa dalam mendapatkan dan juga mengelola informasi yang dibutuhkan dengan mengembangkan web yang telah ada. Untuk yang kedua yaitu latar belakang permasalahan. Ketidakhadiran guru dalam kelas atau siswa yang izin karena satu hal yang membuat mereka tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar merupakan alasan mengapa sistem informasi e-learning harus dirancang. E-learning atau electronic learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan sistem. Ditinjau berdasarkan kondisi sekolah dan yang digunakan dalam penelitian ini, dibutuhkan suatu sistem online untuk kelancaran proses belajar mengajar, dan peneliti mengusulkan sistem e-learning, karena dengan e-learning dapat mempermudah siswa untuk mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru. Dengan mendownload materi-materi yang dibutuhkan, jenis pembelajaran seperti ini tentu saja membutuhkan pengelolaan yang baik dan maksimal, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan suatu sistem yang memiliki struktur dan rancang yang baik untuk mempermudah metode belajar dan mengajar dan menghasilkan suatu sistem yang baik agar kedepannya dapat lebih dikembangkan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kenalkan, nama saya Nafsul Yaldi dengan NIM 18135116. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pemakai sistem e-learning. Yang pertama yaitu ada klasifikasi penggunaan sistem. Pengguna e-learning dapat dibedakan menjadi 3 pengguna, yaitu ada admin, guru, dan siswa. Selanjutnya ada analisis prosedur sistem berjalan, workflow system, yaitu ada 2, siswa dan guru. Guru dengan modul tugasnya diberikan ke siswa dan siswa mencetak modul dan mengerjakan tugasnya, dan modul yang dicetak dan tugasnya diselesaikan dan tugasnya itu dibalikin lagi ke guru yang telah dikerjakan oleh siswa. Next yaitu ada identifikasi kebutuhan pemakai. Ya, ini promep sistem usulan. Jadi ini promep yang usulannya. Yang pertama mungkin dari admin, dia melakukan login, memasukkan username, password. Begitu pula dengan guru dan siswanya, masuk dulu ke database, dan setelah masuk ke database dicek loginnya. Apabila valid, langsung dimasukkan ke menu utama, dan apabila tidak valid, langsung dibalikan lagi ke menu login tadi.
bahwa username dan passwordnya yang Anda masukkan itu mungkin salah. Apabila sudah masuk ke menu utama dari siswa, itu dapat melihat menu-menunya dari menu materi, tugas, dan nilai pun bisa dilihat dari sistem ini. Dan guru itu juga bisa mengupload file-file yang berupa dari materi, tugas-tugas untuk siswanya, dan yang lainnya. Dan admin ini juga tugasnya itu dia menghandle semua yang ada di sistem ini, mulai dari tambah data, memasukkan data-data yang untuk sistemnya ini, dan ya begitu, ada semua di ProMapnya ini. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan apa ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Amanda dengan NIM 181351051. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama adalah kebutuhan informasi yang meliputi kebutuhan fungsional. Jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan sistem. Lalu kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Lalu ada lagi kebutuhan aplikasi. Kebutuhan aplikasi merupakan aplikasi yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi yang dibuat. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, CSS, JavaScript, Ajax, dan HTML. Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu Adobe Dreamweaver 8, PHPMyAdmin, MySQL, WAM Server, dan FileZilla. Lalu ada kebutuhan perangkat keras. Perangkat kerasnya meliputi prosesor, monitor, memori, VGA, hard disk dengan keterangan seperti di dalam gambar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nunung Masripah, NIM 181351150. Di sini saya akan membahas pemodelan sistem dari studi kasus e-learning. Pembahasan saya mencakup diagram konteks dan DFD level 0. Sebelumnya kita harus menganalisis dulu entitasnya siapa saja, berdasarkan dan keterangan yang diberikan atau berdasarkan kasusnya. Ada 3 entitas mulai dari admin, guru, dan siswa. Di diagram konteks ini, proses dimulai dari admin, melakukan login, data admin, data guru, data siswa, data kelas, data mapel, data berita, dan data link dikirim oleh admin ke e-learning. Dan juga di sini guru bisa login, melihat data guru, data berita, data materi, dan juga mengupload materi ke e-learning. Begitu pula siswa di sini melakukan konfirmasi, login, ubah password, mendownload materi, mendownload soal kuis, melihat data nilai, dan juga data link. Dan siswa pun melakukan data siswa dan juga jawab kuis dari siswa dikirim ke e-learning. Dari e-learning, guru konfirmasi login, ubah password, laporan nilai, mendownload materi, dan juga data berita dan data link. Begitupun admin. Admin melakukan login, laporan
admin, laporan guru, laporan siswa, laporan kelas, laporan mapel, laporan berita, dan juga laporan link dari e-learning. Itu sedikit penjelasan dari diagram konteks. Akan saya lanjutkan mengenai DFD level 0-nya. Di DFD level 0 ini ada 5 proses. Yang pertama, mengelola kelas atau mapel. Yang kedua, mengelola pengguna. Yang ketiga, mengatur kelas. Yang keempat, mengupload materi. Dan yang kelima, mengupload materi juga. Jadi, admin melakukan pengiriman rincian kelas atau mapel ke mengelola kelas atau mapel. Dari mengelola kelas atau mapel, rincian mapel disimpan di data mapel. Dari mengelola kelas atau mapel juga mengirimkan ke mengelola pengguna. Di sini juga admin melakukan atau mengirimkan data pengguna ke mengelola pengguna. Dari mengelola pengguna, data pengguna disimpan di data pengguna. Setelah itu, guru melakukan informasi kelas atau mengirimkan informasi kelas ke mengatur kelas. Dari mengatur kelas, informasi kelas disimpan di data kelas. Guru pun bisa melihat daftar kelas dari data kelas. Guru mengupload materi atau mengirimkan rincian materi di mengupload materi. Dari mengupload materi, rincian materi disimpan di data dokumen. Dari data dokumen, siswa bisa mengupload atau mengirimkan materi juga atau rincian materinya. Setelah itu disimpan di data dokumen. Dari data dokumen juga guru bisa melihat rincian materi dari siswa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Fajar Fahrurodin, NIM 181351080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan data. Pertama itu Entity Relationship Diagram (ERD) atau kelas diagram. Di sini ada 4 entitas, yaitu siswa, materi, mata pelajaran, dan guru. Siswa mengakses materi, relasinya itu mengakses. Kemudian materi disusun guru, relasinya itu disusun. Materi dibuat berdasarkan mata pelajaran, relasinya itu dibuat berdasarkan. Di sini, entitas siswa memiliki atribut NIS, nama, username, password, nomor telepon, dan alamat. Di entitas materi ada ID materi, guru. Di entitas mata pelajaran ada atribut ID matpel, kelas matpel. Di entitas guru ada atribut NIP, email, alamat, nomor telepon, password, username, dan nama. Yang kedua ada struktur tabel. Itu pertama ada tabel siswa, ada field, tipe, dan keterangan. Field yang pertama itu ada NIS, tipenya itu integer, keterangan itu bermain key. Kedua ada nama, tipenya itu varchar. 3 ada username, tipenya varchar. Yang keempat ada password, tipenya varchar. Yang kelima ada nomor telepon, tipenya varchar. Yang keenam ada alamat, tipenya varchar. Yang kedua ada tabel guru. Fieldnya itu NIP, tipenya integer, keterangan primary key. Kedua ada nama, tipenya varchar. Yang ketiga ada username, tipenya varchar. Yang keempat ada password, tipenya varchar. Yang kelima ada nomor telepon, tipenya varchar. Yang keenam ada email, tipenya varchar. Yang ketujuh ada alamat, tipenya varchar. Yang ketiga ada tabel mata pelajaran. Field yang pertama itu ada ID matpel, tipenya integer, keterangannya primary key. Kedua ada matpel, tipenya varchar. Ketiga ada kelas, tipenya varchar. Selanjutnya ada tabel materi. Field yang pertama itu ada materi, tipenya integer, keterangannya primary key. Kedua ada materi, tipenya varchar. Yang ketiga ada guru, tipenya varchar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Zahra, NIM 181351190. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan memaparkan tentang perancangan antarmuka. Nah, sebelum ke yang saya akan dijelaskan, apa sih yang dimaksud dengan perancangan antarmuka?
Perancangan antarmuka atau user interface design adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Nah, selanjutnya, untuk apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk membuat interaksi pengguna sesederhana mungkin agar efisien dalam hal mencapai tujuan pengguna untuk yang sering disebut dengan user-centered design. Nah, selanjutnya kita ke perancangan antarmuka. Yang pertama adalah perancangan struktur menu, yang dimana kita memiliki halaman utama dan setelah itu halaman utama itu memiliki login. Nah, di sini kita tuh memiliki banyak fitur, ada dashboard, ada user, dan ada siswa-siswi, dan juga ada jadwal mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada absensi. Nah, proses absensi ini kita menggunakan si siswa-siswinya itu online atau mengumpulkan tugas. Nah, terus ada about us, dan yang dimana ada sejarah, visi misi, dan struktur organisasi sekolah SDN 1 Mulia Mekar. Nah, selanjutnya ada logout atau keluar, dan konfigurasi untuk logout setelah selesai penggunaan e-learning tersebut. Dan selanjutnya ada perancangan input, yaitu yang pertama ada forum login, yang dimana forum login ini kita bisa login untuk masuk ke dalam website atau aplikasi e-learning. Nah, yang pertama jika kita sudah memiliki akun, maka kita hanya mengisi username dan kata sandi. Jika kita belum memiliki akun, maka Anda harus terdaftar dulu atau daftar di sini ya, klik atau daftar di sini. Nah, selanjutnya ada perancangan input untuk registrasi siswa. Nah, registrasi siswa ini siswa-siswi hanya mengisi NIS, nama lengkap, email, kelas, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama ayah, nama ibu, dan tahun masuk ajaran. Nah, setelah itu klik daftar. Nah, selanjutnya kita memiliki perancangan input, yaitu halaman utama untuk mata pelajaran, yang dimana ini memiliki menampilkan nama-nama siswa dan nama pengajar, dan selanjutnya deskripsi, yaitu mata pelajaran yang diajari oleh pengajar tersebut. Selanjutnya yaitu ada perancangan output, yang dimana ini adalah halaman menu utama siswa. Jika kita sudah login atau registrasi, maka tampilan ini yang akan tampil selanjutnya. Nah, yang dimana di sini disapa oleh e-learning, hai oleh dan di sini menampilkan nama pengguna, dan kita ini nama pengguna itu Salsa Zahra ya misalkan, dan juga selamat datang di e-learning SD Negeri 1 Mulia Mekar. Nah, juga di atas sebelah kanan ini ada selamat datang dan juga menampilkan nama pengguna ini. Nah, di sini ada beranda dan juga kita disapa. Misalkan kita login pagi, jadi di sini tuh akan muncul selamat pagi. Jika siang, maka selamat siang dan sebagainya. Dan juga di sini ada fitur logout atau keluar. Nah, selanjutnya ada perancangan output untuk halaman menu mengikuti mata pelajaran, yang dimana kita mengetahui ada berapa dan kelas apa dan ketua kelasnya siapa. Nah, jadi kita tuh bisa lihat teman-teman yang mengikuti kelas tersebut.
Selanjutnya ada perancangan output untuk halaman materi, yang dimana di sini ada tertera deskripsi untuk mata pelajaran, misalkan mata pelajaran bahasa Sunda, dan kita bisa klik ini, lihat file materi, maka akan muncul untuk mendownload atau melihat file materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya yaitu perancangan output untuk halaman tugas, yang dimana perancangan output ini kita bisa mengetahui ada tugas atau kuis dari mata pelajaran apa, dan kita bisa lihat tugas dan kuisnya. Nah, setelah Anda klik lihat tugas atau kuis, maka ada deskripsi untuk cara pengerjaannya, deadline-nya kapan. Nah, selanjutnya yaitu perancangan output untuk halaman hasil nilai. Nah, jika kita sudah mengisi tugas dan kuis, misalkan kuis 1. Nah, di sini maka akan tertera nilainya pada pengguna e-learning tersebut. Sekian dari pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan teknologi. Spesifikasi perangkat keras prosesor menggunakan Intel Arc Core i3, memorinya 2 GB DDR3, hard drive-nya 500 GB, network-nya gigabyte network, monitornya menggunakan 17 inci, keyboardnya menggunakan USB keyboard, mouse-nya USB optical mouse. Spesifikasi perangkat lunak. Sistem operasinya menggunakan Windows XP profesional atau Windows 7 atau Windows 8. Pembuatan web sistemnya menggunakan PHP atau HTML. Desain web sistemnya menggunakan Photoshop CS3. Web browsernya Intel Explorer, Google Chrome, dan lain-lain. Web server menggunakan XAMPP. Database servernya MySQL server. Desainnya Notepad++. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.